Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelompok Fisika Dasar 2. Di sini kami akan melakukan praktikum yang berjudul Rangkaian Listrik DC. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menyusun rangkaian listrik arus searah secara virtual untuk membuktikan hukum Ohm. Yang kedua, mahasiswa mampu menemukan hubungan rangkaian pada sumber tegangan maupun hambatan yang disusun secara seri atau paralel. Pada praktikum ini, saya Suryana sebagai moderator dan pembaca langkah kerja pada percobaan yang ketiga. Yohana Padela sebagai pembaca langkah kerja percobaan yang pertama, dan Nur Anang Mahendra sebagai pembaca langkah kerja percobaan yang kedua. Carmila sebagai penggerak PET Colorado. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan membacakan langkah kerja yang pada kegiatan yang pertama. Terlebih dahulu, membuka simulasi virtual laboratori di Bismart atau bisa langsung ke software PET Colorado. Setelah itu, memilih bagian intro. Baik, setelah terbuka, menggunakan berbagai bahan yang telah disediakan dan alat yang telah disediakan di sebelah sisi kiri layar tersebut. Selanjutnya yaitu menyusun rangkaian sesuai desain percobaan pada panduan, yaitu dengan menggunakan kabel yang dihubungkan dengan resistor dan baterai. Baik, seperti ini rangkaiannya. Lalu kita bisa mengklik Velus. Nah, selanjutnya menghitung tegangan menggunakan voltmeter dan kuat arus menggunakan ammeter. Baik, sudah terlihat teman-teman. Pada percobaan yang pertama ini, kita akan memvariasikan tegangan. Cara memvariasikan tegangan ini dengan cara kita mengklik baterai, lalu akan muncul seperti yang ada pada di layar. Untuk variasi yang pertama, dengan tegangan 9 volt, maka kuat arus yang akan dihasilkan yaitu 0,90 ampere. Lalu, variasi yang kedua, dengan tegangan 18 volt, maka kuat arus yang akan dihasilkan adalah
kita bisa geser voltage ke angka 18 volt. Ya, bisa terlihat teman-teman bahwa kuat arus yang dihasilkan adalah 1,8 ampere. Selanjutnya, variasi yang ketiga yaitu dengan tegangan 27 volt. Kita geser kembali. Baik, bisa terlihat pada ammeter bahwa kuat arus yang dihasilkan yaitu 2,7 ampere. Selanjutnya variasi yang keempat yaitu dengan tegangan 36 volt. Baik, sudah terlihat bahwa kuat arus yang dihasilkan adalah 3,6 ampere. Variasi yang terakhir yaitu 45 volt. Terlihat pada ammeter bahwa dengan tegangan 45 volt, kuat arus yang dihasilkan adalah 4,5 ampere. Kegiatan 1 telah selesai, selanjutnya kita lakukan analisis yaitu sesuai dengan panduan menggunakan mencari hambatan yaitu dengan rumus V sama dengan R sama dengan V per I. Selanjutnya pada kegiatan yang kedua akan dibacakan oleh teman saya, Nur Anang Mahendra, dan terlebih dahulu menekan tombol reset. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai praktikum yang selanjutnya, yaitu praktikum kedua, mengenai sumber tegangan seri. Nah, langkah pertama, kita harus menyusun sumber tegangan secara seri seperti desain percobaan. Kemudian, setelah itu nanti kita akan mengukur nilai tegangan total menggunakan voltmeter. Di sini, kita akan melakukan pengulangan sebanyak 5 kali jumlah baterai yang berbeda. Baik, kita masuk variasi yang pertama. Kita susun dulu tegangan secara seri dengan jumlah baterai sebanyak 2 buah. Baik, kemudian kita ukur tegangannya dengan voltmeter. Nah, dapat kita ketahui bahwa jumlah baterai 2 menghasilkan sumber tegangan sebesar 18,00 volt. Kemudian untuk mengambil bukti datanya, kita screenshot. Baik, kita lepaskan voltmeter. Kemudian masuk ke variasi kedua, kita tambahkan satu baterai sehingga baterainya berjumlah 3. Kemudian kita ukur tegangannya. Dapat kita ketahui bahwa dengan baterai sebanyak 3 buah akan menghasilkan tegangan sebesar 27 volt. Kemudian kita screenshot data hasilnya. Oke, kemudian masuk ke variasi yang ketiga. Kita tambahkan satu baterai lagi sehingga jumlah baterai sebanyak 4. Kemudian kita ukur tegangannya dengan voltmeter.
Dapat kita ketahui bahwa dengan jumlah baterai sebanyak 4 buah akan menghasilkan tegangan sejumlah senilai 36,00 volt. Kemudian kita ambil datanya dengan men-screenshot. Kemudian variasi yang keempat, kita tambahkan satu baterai lagi. Sehingga jumlah baterainya ada 5. Dan kita ukur tegangannya. Dapat kita ketahui bahwa dengan jumlah baterai sebanyak 5 buah, menghasilkan tegangan total sebesar 45,00 volt. Kemudian kita ambil datanya dengan men-screenshot. Baik, masuk ke variasi yang terakhir. Kita tambahkan satu baterai lagi, sehingga total baterai yang kita miliki ada 6 buah. Kemudian kita ukur tegangannya dengan voltmeter. Didapatkan hasil dengan jumlah baterai sebanyak 6 buah akan menghasilkan tegangan total sebesar 54,00 volt. Kemudian kita screenshot. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis pengaruh jumlah baterai terhadap tegangan total. Baik, selanjutnya kita akan memasuki praktikum yang ketiga yang akan dilanjutkan oleh Saudari Suryana. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan percobaan yang ketiga. Adalah menyusun sumber tegangan secara paralel seperti desain percobaan. Pada percobaan ini, kita mengukur tegangan total rangkaian dengan voltmeter. Kita melakukan variasi sebanyak 5 kali, variasi jumlah baterai sebanyak 5 kali. Untuk variasi yang pertama, kita menggunakan 2 baterai. Pada variasi yang pertama dengan jumlah baterai 2 buah, maka dihasilkan tegangan total sebesar 9 volt. Jangan lupa untuk men-screenshot data sebagai bukti data hasil. Selanjutnya, untuk variasi yang kedua, kita menggunakan 3 buah baterai. Lalu mengukur kembali tegangan total.
Pada variasi yang kedua dengan jumlah baterai 3 buah dihasilkan tegangan total sebesar 9 volt. Untuk selanjutnya, variasi yang ketiga yaitu menggunakan 4 baterai. Mengukur kembali menggunakan voltmeter dan dihasilkan tegangan total sebesar 9 volt. Selanjutnya, untuk variasi yang keempat menggunakan 5 baterai. Mengukur dengan menggunakan voltmeter dan dihasilkan tegangan total sebesar 9 volt. Untuk variasi yang terakhir yaitu variasi yang kelima, kita menggunakan baterai sebanyak 6 buah. Mengukur kembali menggunakan voltmeter dan dihasilkan tegangan sebesar 9 volt. Demikianlah percobaan yang ketiga. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis data sesuai panduan praktikum. Baiklah, sekian praktikum dari kelompok 2. Lebih kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.